Baik, perkenalkan nama saya Cecilia Shaloma Sambe, saya dari kelas 5TE5 dengan NIM 23024117. Nah, di sini saya akan mempresentasikan untuk materi 3 dengan judul proses pengambilan keputusan. Yang pertama di sini kita masuk pada fase intelijen. Di sini ada identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini kita akan menentukan apakah ada masalah, gejalanya, dan mendefinisikannya secara eksplisit. Dan yang berikut ada klasifikasi masalah. Di sini kita akan mengategorikan masalah berdasarkan tingkat strukturisasinya. Dan selanjutnya ada penguraian masalah. Nah, di sini kita akan membagi masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih sederhana. Nah, selanjutnya kita masuk pada tantangan data dalam intelijen. Fase intelijen dimulai dengan identifikasi tujuan organisasi. Namun, pengumpulan data dan estimasi data masa depan seringkali menjadi langkah tersulit karena yang pertama, data tidak tersedia atau mahal, dan yang kedua, data mungkin tidak akurat atau tidak cukup tepat, dan yang ketiga, estimasi data sering subjektif, dan yang keempat, data penting bersifat kualitatif. Selanjutnya ada klasifikasi masalah. Nah, di sini ada masalah terprogram dan masalah tidak terprogram. Nah, kita masuk pada yang pertama, masalah terprogram. Jadi, masalah terprogram merupakan masalah terstruktur, berulang, dan rutin dengan model standar. Contoh jadwal karyawan, terminasi arus kas. Dan selanjutnya ada masalah tidak terprogram. Nah, masalah tidak terprogram berarti itu masalah tidak terstruktur, belum dikenal, dan tidak berulang. Contoh proyek R&D, keputusan merger. Nah, masalah semi terstruktur berada di antara keduanya. Pengetahuan yang minim dapat membuat masalah tidak terstruktur. Mengembangkan pengetahuan dapat menambah struktur pada masalah tersebut. Selanjutnya kita masuk pada fase desain, membangun model. Fase ini meliputi penemuan, pengembangan, dan analisis tindakan yang mungkin sebuah model pengambilan keputusan dikonstruksi, diuji, dan divalidasi. Nah, di sini yang pertama ada pemodelan melibatkan konseptualisasi masalah ke dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya, model sederhana lebih murah, mudah dimanipulasi, dan cepat namun kurang akurat. Selanjutnya ada model memiliki variabel keputusan, alternatif manajer, dan variabel hasil atau tujuan. Dan yang terakhir ada variabel tak terkontrol, kondisi ekonomi, menggambarkan lingkungan. Prinsip pilihan adalah kriteria yang menggambarkan akseptabilitas solusi, seringkali berupa variabel hasil dalam model. Dan selanjutnya ada fase pilihan, solusi optimal. Nah, di sini ada pencarian solusi, melibatkan teknik analitik, algoritma, heuristik, atau pencarian buta untuk menemukan nilai spesifik variabel keputusan. Dan selanjutnya ada evaluasi alternatif. Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan. Analisis sensitivitas dan bagaimana jika digunakan untuk menguji ketangguhan. Dan yang terakhir ada rekomendasi, membuat keputusan nyata dan berkomitmen pada tindakan tertentu berdasarkan solusi model yang tepat. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.